Bab 135. Tamu terus berdatangan. Tuan Qin. Bisa-bisanya Kevin Jin memanggilnya Tuan Qin. Semua orang terlihat terkejut. Mungkinkah pemuda ini adalah anak dari seorang big boss? Dan air muka Thomas Duan pun semakin pucat. Dilihat dari nada suara Kevin Jin, identitas pemuda ini tidaklah sederhana. Tapi memikirkan Romeo Duan dari kantor keamanan, Thomas Duan sedikit lega. Tuan Qin, ada apa dengan anak ini? Haruskah aku membantu Anda mengajarinya? Kata Kevin Jin sambil menyingsingkan lengan bajunya. Eric Qin melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, ada apa kamu mencariku, bicaralah. Kevin Jin segera berdiri tegak, dan berkata dengan wajah serius, Tuan Qin, aku bersumpah aku hanya ingin datang untuk mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Apakah kamu sudah selesai? Kamu bisa pergi kalau sudah selesai. Eric Qin melambaikan tangannya. Dia datang ke daerah XX karena dia takut diganggu oleh orang-orang ini, tapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia tetap tidak bisa melarikan diri. Eric Qin melirik Ramon Duan yang sedang berlutut di lantai. Dengan ujung jarinya, metode rahasia yang membatasi Ramon Duan langsung menghilang. Ramon Duan buru-buru bangkit dari lantai, ingin marah, tapi tidak berani, karena takut akan menyinggung perasaan Kevin Jin. Kak Kevin, ini, apa yang terjadi? Setelah bingung beberapa saat, Ramon Duan dengan malu menatap Kevin Jin. Kevin Jin memelototinya dan berkata, ada apa? Aku juga ingin bertanya ada apa? Jangan bicara omong kosong padaku. Kak Kevin, ini hanyalah salah paham. Saat ini, Thomas Duan bergegas melerai. Kevin Jin adalah orang yang cerdas, dia bisa melihat sekilas situasi saat ini, dia memiliki niat untuk terlihat bagus di depan Eric Qin. Oleh karena itu, Kevin Jin berjalan mendekat dan menunjuk ke keluarga Duan sambil memaki, ada apa ini? Bahkan Tuan Qin pun berani kalian singgung. Kalian tidak ingin hidup lagi, ya? Kevin Jin, ini anggota keluargaku, tolong perhatikan kata-katamu. Kali ini, Romeo Duan mengingatkan dengan pelan. Mendengar kata-kata Romeo Duan, Kevin Jin menunjuk hidungnya dan memaki, sial asteris, memangnya aku kenal kamu? Apa hubungan keluargamu denganku? Memangnya siapa kamu ini? Raut wajah Romeo Duan sedikit berubah, dan dia berkata, kantor keamanan, Romeo Duan, Letnan 2. Mendengar hal tersebut, Kevin Jin yang barusan masih agresif, tiba-tiba terlihat seperti bola kempes. Dia menciutkan lehernya, dalam sesaat tidak tahu harus berkata apa. Orang seperti Kevin Jin, paling takut dengan kantor keamanan. Melihat situasi ini, semua orang di keluarga Duan juga menghela nafas lega, dan pandangan mereka pada Romeo Duan menjadi semakin kagum. Memangnya kenapa kalau kenal Kevin Jin? Sehebat apapun itu, memangnya bisa lebih hebat dari kantor keamanan. Kevin Jin, apakah kamu ingin tinggal dan ngobrol bareng? Thomas Duan yang melihat Kevin Jin mulai takut, langsung merasa percaya diri, panggilannya pun berubah dari Kak Kevin menjadi Kevin Jin. Kevin Jin tanpa sadar menatap Eric Qin, seolah menunggu perintah. Dan Eric Qin tidak melihatnya sama sekali, sepasang matanya sedang melihat keluar jendela, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau begitu, atau aku akan pergi dulu, kata Kevin Jin sambil menggosok tangannya. Setelah itu, dia berlari ke arah Eric Qin dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Qin, aku memiliki semua bahan obat yang Anda minta aku carikan. Karena jumlahnya terlalu besar, aku tidak membawanya. Aku membangun gudang khusus untuk Anda. Eric Qin berbalik dan memandang Kevin Jin, mengangguk dan berkata, baik, terima kasih banyak. Kevin Jin merasa tersanjung dan dengan cepat berkata, Tuan Qin, jangan terlalu sungkan, aku tidak pantas menerimanya. Jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi dulu. Diam saja dulu di sini. Eric Qin tiba-tiba berkata. Kevin Jin memiliki kemampuan yang sangat baik dan memahami hubungan sosial. Dan di saat tahun baru begini, tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Akan lebih baik jika Kevin Jin tinggal dan menerima semua hadiah. Baik, terima kasih Tuan Qin. Kevin Jin membungkuk lagi dan lagi. Orang-orang di samping tampak tercengang. Bagi mereka,
Kevin Jin adalah sebuah keberadaan yang tak terjangkau. Siapapun yang pernah ke kota-kota F, siapa sih yang tidak kenal Kevin Jin? Dia adalah Big Boss nyata. Tetapi pada saat ini, Big Boss dari kota itu terus-terusan membungkuk kepada pemuda ini, yang membuat semua orang bingung. Yolanda, siapa sebenarnya temanmu ini? Ibu Deskarman tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Deskarman dengan cepat berkata, ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Anda. Singkatnya, Anda hanya perlu mengingat bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Tidak ada orang di sini yang sanggup menyinggungnya, termasuk Romeo Duan. Saat berbicara, Eric Kin dan Kevin Jin sudah turun. Kembalilah, kata Eric Kin. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam kamar VIP Asteris. Semua orang kembali ke kamar VIP Asteris dan duduk. Thomas Duan melambaikan tangannya untuk meminta pelayan memberi Kevin Jin peralatan makan. Kevin Jin sepertinya tidak bisa duduk diam. Dia bangkit dan berkata, aku akan pergi ke toilet. Eric Kin mengangguk, dan Kevin Jin keluar dengan tergesa-gesa. Anggota keluarga Duan di dalam kamar VIP Asteris melihat Romeo Duan, sepertinya menganggap Romeo Duan sebagai satu-satunya harapan mereka. Romeo Duan melirik ke arah Eric Kin dan berkata dengan pelan, kamu telah menyinggung keluarga Duan kami, Kevin Jin, aku khawatir dia pun tidak akan dapat melindungimu. Melindungiku. Eric Kin menggelengkan kepalanya, apakah aku seseorang yang membutuhkan orang lain untuk melindungiku? Haha. Romeo Duan mencibir lagi dan lagi. Bagi yang lain, Kevin Jin mungkin tidak terjangkau, tapi baginya, hanya begitu saja. Saat ini, seseorang masuk lagi ke dalam kamar VIP Asteris. Dia membawa hadiah di tangannya, wajahnya tampak penuh hormat. Romeo Duan berkata dengan ringan, kamar VIP Asteris sudah tidak bisa menampung hadiah. Aku tidak akan menerimanya untuk saat ini. Kamu dapat membawanya kembali. Pria itu menatap Romeo Duan dan bergumam, dasar gila. Lalu, dia menatap Eric Kin sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Kin, aku dari perusahaan besar Wang, sengaja datang untuk memberi salam tahun baru kepada Anda. Untuk Eric Kin lagi. Dari seorang pengusaha kota X. Ekspresi semua orang menjadi semakin bingung. Pemuda ini, apakah dia generasi kedua orang kaya kota X? Atau putra orang besar? Eric Kin melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia meletakkannya. Setelah itu, para tamu di luar pintu terus berdatangan. Tuan Kin, aku dari Taizeng Property. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru pada Anda. Perusahaan kami ingin mengeluarkan 10% saham untuk ditukar dengan perlindungan dari Anda. Tuan Kin, aku dari Runze Real Estate, dan kami bersedia mengambil 20% saham untuk meminta Anda berinvestasi. Tuan Kin, aku. Dalam sekejap, seluruh kamar VIP Asteris penuh sesak, dan tujuan mereka hanyalah satu, yaitu memberikan uang dan hadiah kepada Eric Kin. Eric Kin yang duduk di sana tiba-tiba merasa pusing. Kalian semua cari Kevin Jin saja. Eric Kin melambaikan tangannya, itulah alasan mengapa dia menahan Kevin Jin. Ekspresi muka Romeo Duan menjadi semakin jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin, hanya beberapa pengusaha biasa saja, tidak pantas disebut-sebut. Mendengar kata-kata Romeo Duan, keluarga Duan merasa lebih percaya diri. Kimi Feng dari keluarga Feng ada di sini. Gerlian Chen dari keluarga Chen ada di sini. Ketua Hu dari keluarga Hu ada di sini. Brian Chi dari keluarga Chi ada di sini. Saat ini, ada gelombang kegelisahan di luar pintu. Mendengar nama-nama ini, raut wajah Romeo Duan benar-benar tidak sedap dipandang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.